Bismillahirrahmanirrahim. Wal muttafaqu ala ta'lili asliha. Dan diunggulkan apa ilat yang disepakati apa ta'lil asalnya ilat yang mana, maksudnya ilat yang mana dalil yang menjadi sumber pengambilannya disepakati bahwa dia mu'allal. Diunggulkan apa ilat asalnya wal illatu al muttafaqu ya. Dan ilat yang mana dalil yang menjadi sumber pengambilannya disepakati bahwa dia mu'allal. Mu'allal itu berilat ya. Al-ma'khudatuh yang diambil apa ilat minhu daripada asliha. Lidhu'fih muqabiliha karena lemahnya kebalikannya ilat bil khilafi fihi dengan adanya khilaf fihi di dalam muqabil. Wal muwafiqatu al usula ala muwafaqati aslin wahidin. Ala muwafiqati aslin wahidin. Dan dimenangkan apa ilat yang sesuai dengan beberapa asal, diunggulkan atas ilat yang hanya sesuai dengan satu asal. Jadi turajjahu al-illatu al-muwafiqatu al-usula ala illatin muwafaqati aslin wahidin. Li'annal ula karena sesungguhnya yang pertama muwafiqatul usul aqwa adalah lebih kuat dikasrati ma yashhadu laha karena banyaknya sesuatu yang bersaksi laha bagi ula, yang bersaksi yakni yang mengakui terhadap ula. Qila wal muwafiqatu illatul ukhra. Ada yang mengatakan diunggulkan apa illat yang sesuai dengan illat yang lain. Artinya ada dua qiyas bertentangan. Yang satu illatnya adalah muwafiqah illatan ukhra. Satunya tidak, maka yang dimenangkan adalah qiyas yang mana illatnya itu tuwafiqu illatan ukhra. In juwiza illatani di syai'in wahidin. Jikalau memang diperkenankan ada dua illat bagi satu ma'lul. Hukumnya satu, illatnya lebih dari satu, itu para ulama khilaf dijelaskan di depan ya, di qiyas. Wakilah lah, ada yang berpendapat tidak. Artinya la yurajjahu qiyasun takunu illatuhu muwafiqatan illatan ukhra. Kal khilafi fit tarjihi bi kasratil adillati, seperti khilafnya ulama tentang tarjih dengan banyaknya dalil, seperti dijelaskan di depan. Ada dua pendapat, yang satunya banyak dalilnya. Wa ma aywal qiyasu alladhi sabatat illatuhu bil ijma'i fannasi al-qat'iyyaini fadhalliyaini. Dan dimenangkan apa qiyas yang ditetapkan apa illatnya, qiyas berdasarkan ijma', kemudian berdasarkan nas yang sama-sama qat'i, kemudian sama-sama dhanni. Dimenangkan apa qiyas yang tetap apa illatnya berdasarkan qiyas, berdasarkan ijma' qat'i, setelah itu yang berdasarkan nas qat'i, setelah itu ijma' yang
Setelah itu ilat yang berdasarkan ijma' dhanni. Setelah itu qiyas yang berdasarkan yang ilatnya berdasarkan nas dhanni. Urut-urutannya ya. Yang pertama ijma' qat'i, setelah itu nas qat'i, setelah itu ijma' dhanni, setelah itu nas dhanni. Ai bil ijma'i al-qat'i fan nasil qat'i fal ijma'i dhanni fan nasil dhanni. Jadi ijma' qat'i didahulukan atas nas qat'i. Ijma' dhanni dimenangkan atas nas dhanni. Fal ima'u fasabru fal munasabatu fasyabahu fal dawaran. Ini kan berbicara tentang masalikul illah ya. Beberapa maslak yang dapat ditempuh untuk mendapatkan illat. Ada ima, ada sabru, ada munasabah, ada sabah, ada dawaran ya. Kalau bertentangan dua qiyas, maka yang dilihat untuk melakukan tarjih adalah maslak illatnya. Ya. Mana yang didahulukan di antara masalik itu? Di sini dikatakan yang pertama illat yang berdasarkan ijma, kemudian yang berdasarkan as-sabr wa taksim, kemudian munasabah, kemudian sabah, kemudian dawaran. Ya kan? Ijma kan masih ingat ya. Iktiranu hukmin biwasin law lam yakun lita'dili la yakunu ba'idan ya kan. Ada hukum bersamaan disebut dengan sifat yang seandainya sifat itu tidak untuk jadi illat tak mungkinlah ya kan. Kemudian as-sabr wa taksim hasrul awsaf. Kemudian wahal kuma la yasluhu lil illiyah. Kemudian munasabah ya. Munasabah ini artinya munasabah bainal hukmi wal wasfi. Ya. Ada relevansi antara hukum dan sifat. Seperti munasabah antara haramnya khamr dan memabukkannya khamr kan munasabah namanya. Ketika tidak ada munasabah antara hukum dan sifat disebut tardu, ya kan? Tidak ada munasabah antara hukum dan sifat namanya tardu. Kemudian ada sabah. Sabah ini dari satu sisi mirip dengan munasabah, di sisi yang lain mirip dengan tardu. Mirip dengan tardu karena tidak punya relevansi dengan hukum. Disebut mirip dengan munasabah karena diperhatikan oleh syariat. Seperti persoalan dzukura dan unusah ya kan. Perempuan tak boleh jadi saksi. Apa relevansinya? Tidak ada kan. Tapi syara memperhatikan itu. Itu namanya sabah. Dari satu sisi mirip dengan munasabah, sama-sama mu'tabar inda syar'i. Di sisi yang lain memang tidak ada relevansi. Dawaran, daro yaduru dawaronan. Dawaron ini artinya ketika ada hukum, ketika dia ada hukum ada, ketika dia tidak ada hukum tidak ada, nyamana dawaron ya, meskipun tanpa ada munasabah. Yang dilakukan di sini ima, sabru, kemudian munasabah, kemudian sabah, kemudian dawaran. Wakilah ada yang berpendapat lain an-nasufal ijma'. Oh, ya kan? Kebalikannya yang tadi. Jadi yang pertama nas qat'i, kemudian baru ijma' qat'i ya kan. Setelah itu nas dhanni baru ijma' dhanni ila akhir ma taqaddama. Mana yang didahulukan antara nas dan ijma'? Khilaf berarti ya kan? Wakila al-adzawaranu fal munasabatu.
Dawaran sebelum munasabah ya. Dawaran baru munasabah. Wa ma qablaha dan sesuatu yang sebelum munasabah. Ima dan sabru. Wa ma ba'daha dan sesudah munasabah, yakni sabah dan dawaran kama taqaddama. Fakullun minal ma'tufati duna ma qablahu. Masing-masing dari maktuf-maktuf tingkatannya adalah di bawah apa yang disebut sebelumnya. Alaihnya. Fannasu yakbarun nasho bihilafil ijma'i. Apa pertimbangannya kok ijma' lebih dulu baru nas? Karena nas itu bisa dimansuh, sementara ijma' tak bisa. Kalau dikatakan sebaliknya didahulukan nas kemudian ijma', apa alasannya? Wa man agasa qala. Adapun orang yang membalik dia akan mengatakan an-nasu aslun lil ijma'. An-nas itu asal bagi ijma', tidak akan ada ijma' tanpa ada an-nas ya. Jadi kehujahan ijma' itu sumbernya dasarnya adalah an-nas. Di anna hujjiyatahu karena sesungguhnya kehujahan ijma' itu innama sabatat bihi yakni bin nasi. Wurujhanul ima'i ala sabri wal munasabati ala sabahi wajibun. Adapun pertimbangan unggulnya ima atas sabr dan unggulnya munasabah atas sabah, keunggulan itu jelas diketahui min ta'arifiha as-sabiqati. Dari definisinya ijma, definisinya ima, sabr, munasabah dan sabah as-sabiqati yang lalu. Wurujhanus sabri alal munasabati bima fihi. Adapun alasan unggulnya sabr atas munasabah adalah dengan sebab sesuatu yang ada di dalam sabr. Kenapa as-sabru murajjahun alal munasabati? Apa alasannya? Bi ayyi syai'in, jawabannya adalah bima fihi, dengan adanya sesuatu yang ada di dalam sabr. Ada apa di dalam sabr? Min ibtali ma la yasluhu lil illiyati. Sabr mengandung ibtal terhadap ma la yasluhu lil illiyati. Mengandung pembatalan terhadap hal-hal yang memang tak layak jadi illah. Wasyabahi ala dawarani, adapun diunggulkannya sabah atas dawaran. Kenapa asyabahu yurajjahu ala dawarani? Alasannya adalah biqurbihi minal munasabati, adalah dengan sebab dekatnya sabah daripada munasabah. Dekatnya sabah dengan munasabah. Wa man rajjaha ad-dawarani 'alaiha qala. Adapun orang yang mengunggulkan dawaran atas munasabah, dia qala mengatakan siapa man li'annahu yufidu ittiradan illati wal ikasaha. Karena sesungguhnya dawaran itu berfaedah ittiradnya illat dan ikasnya illat. Ittiradnya illat artinya kalau illat ada dia ada ya kan. Ikasnya illat artinya kalau dia tidak ada hukum tidak ada ya kan. Itu pengertian mutarid dan munakis di depan kan. Mutarid al-ittirad apa artinya? At-talazumu fi thubut, al-inikas at-talazumu fil indifa' ya. Bikhilafil munasabati. Wurujhanud dawarani awis syabahi ala ma baqiya, adapun unggulnya dawaran atau sabah atas yang lain-lain minal masadik wajibun min ta'arifiha. Wa yurajjahu qiyasul ma'na ala qiyasid dalalah. Apabila terjadi ta'arud antara dua qiyas, yang satu qiyas ma'na, yang satu qiyas dalalah, maka yurajjahu qiyasul ma'na ala qiyasid dalalah.
Alasannya lima ulima fihima, karena alasan yang diketahui di dalam kias makna dan kias dalalah, di mana itu diketahui fi mabhasit tardi, di dalam tempat pembahasan tardi di depan, wa fi khatimatil qiyasi, dan di dalam bab khatimatil qiyas di depan. Apa itu isinya? Min istimalil awwali alal ma'nal munasibi wasani ala lazimihi masalan. Karena kias makna itu yastamilu alal ma'nal munasib, kias dalalah yastamilu ala lazimil ma'nal munasib masalan. Kok masalan itu di bawah. Kok masalan awil hukmi awil asari. Apa perbedaan antara kias mana dan kias dalalah? Kias mana adalah kias atau yang disebut kias illat, ya. Adalah kias yang mana wasaf yang menjadi jami adalah wasaf munasib, ya kan? Sifat yang menjadi titik temu antara far'u dan asal berupa wasaf munasib. Sedangkan kias dalalah adalah kias yang mana wasf yang menjadi jami baina al-far'i wal asli, bukan munasib itu sendiri, melainkan lazimnya munasib, asarnya munasib, atau hukumnya munasib, ya. Yang menjadi jami bukan munasib itu sendiri, melainkan lazimnya munasib, atau hukumnya munasib, atau asarnya munasib. Kenapa khamr itu haram? Illatnya iskar. Iskar itu kan munasib, ya. Iskar itu munasib. Sedangkan baunya khamr itu adalah asarut, lazimnya munasib. Lazimnya munasib. Wa ghairul murakkabi alaihi, dan dimenangkan apa wasaf ghairu murakkab, dimenangkan atas wasaf yang tidak murakkab. Urujjiha ghairul murakkabi alal murakkabi. Aing kubila ay al murakkabu, kalau diterima apa murakkab. Lidu'fihi, karena lemahnya wasaf munasib yang murakkab, karena lemahnya wasaf murakkab, bil khilafi fi qabulihi al-madhkur fi mabhati hukmil asli, dengan sebab adanya khilaf tentang diterimanya wasaf murakkab yang disebut di dalam pembahasan hukum asal. Wa akasa al-ustadzu Abu Ishaq al-Isfirili farajjah al-murakkaba wa qad qala bihi ala ghairihi li quwwatihi bi ittifaqil khasmaini ala hukmil asli fihi. Sementara Ustadz Abu Ishaq berpendapat sebaliknya, kalau yang di atas mengunggulkan ghairu murakkab, Ustadz Abu Ishaq mengunggulkan yang murakkab. Ala ghairihi ala ghairil murakkab. Dikuatihi, karena kuatnya al-murakkab. Kenapa kok kuat? Karena kedua orang yang berselisih pendapat sepakat atas hukum asal yang ada di dalam wasaf murakkab. Wal wasfu al-haqiqiyyu fal urfiyyu fasyar'iyyu. Jadi wasaf itu ada wasaf hakiki, ada wasaf urfi, ada wasaf syar'i. Ini tempatnya di depan semua ini. Mana yang lebih kuat jikalau terjadi bertentangan antara kias? Yang satu wasafnya hakiki, yang satu wasafnya urfi, yang satu wasafnya syar'i. Maka pertama yang diunggulkan adalah wakaf hakiki, nomor dua wakaf urfi, yang ketiga wakaf syar'i. Wasaf syar'i. Li'anna al-hakikiyah la yatawaqqafu ala syai'in.
Karena wasf hakiki tidak menunggu atas sesuatu yang lain. Pikirlah fil urfi. Itu alasannya kenapa hakiki dimenangkan. Tapi kenapa urfi dimenangkan atas syar'i? Wal urfiyu muttafaqun alaihi. Dikira syar'i yang tidak muttafaq alaihi. Kama taqaddama. Wa in abara hunaka bil hukmi syar'i, meskipun musannif membuat ibarat di sana di depan bukan dengan wasf syar'i tapi dengan istilah hukum syar'i. Apa yang disebut yang di depan disebut dengan istilah wasf syar'i itu identik sama dengan apa yang di sini disebut dengan hukum syar'i. Artinya kadang-kadang hukum itu ilatnya berupa hukum syar'i. Hukum syar'i mu'allalun bil hukmi syar'i. Li'annahu karena sesungguhnya hukum syar'i wasfun lil fi'li adalah sifat bagi perbuatan. Al-qaimi huwa yang terdapat apa hukum syar'i bihi dengan fi'il. Li'annahu karena sesungguhnya hukum syar'i wasfun lil fi'li adalah sifat bagi perbuatan. Al-qaimi huwa yang terdapat apa hukum syar'i bihi pada fi'il. Al-wujudiyyu mimma dzikra fal adamiyyu. Al-wasitu minhu fal murakkab. Jadi wasf itu ada wasf wujudi, ada wasf adami ya. Wasf baik yang hakiki maupun yang urfi maupun yang syar'i ada kalanya wujudi, ada kalanya adami. Demikian pula wasf yang hakiki, yang urfi maupun yang syar'i ada kalanya basit, ada kalanya murakkab, ya kan? Basit itu kebalikannya murakkab. Basit artinya tak murakkab, sederhana. Lebih kuat yang wujudi dibandingkan yang adami. Lebih kuat yang basit dibandingkan yang murakkab. Liduk fil adami wal murakkabi bil khilafi fihima. Kenapa adami kalah dengan wujudi? Kenapa murakkab kalah dengan yang basit? Karena yang adami dan murakkab itu lemah sebab adanya khilaf tentang yang adami dan murakkab. Wala munafata bainal hakiki wal adami, dan tidak ada pertentangan antara hakiki dan adami. Di satu sisi disebut hakiki, di sisi yang lain disebut adami ya. Masa ada hakiki tapi adami? Dikatakan la munafata baina al hakiki wal adami, bisa saja hakiki tapi adami ya kan. Kenapa dikatakan la munafata? Li'annahu milan adami al-mudhafi, karena sesungguhnya adami itu bagian daripada adam mudhaf kama taqaddama, bukan ketidakadaan ya. Seperti ubuwah, bunuwah itu kan adami, tapi adam mudhaf kan. Adam mudhaf. Masa ada yang namanya bunuwah? Dikatakan tidak ada ya tak bisa, dikatakan ada tidak tak bisa. Antara ada dan tidak ada ya. Itu namanya idhofi kan. Adam idhofi di depan. Adam idhofi. Di depan kan membahas apa namanya. Ubuwah bisa menjadi maniknya kisos ya kan. Terjadi pembunuhan dilakukan oleh sang ayah kepada anaknya. Maka ayah yang melakukan pembunuhan tidak boleh dihukum kisos karena ada manik. Maniknya adalah ubuwah ya kan. Ini namanya mani'ul hukmi, bukan mani'us sabab. Maksudnya sebab ada tapi hukum tidak ada. Sebab ada tapi hukum tidak ada.
Artinya mani itu hanya menafikan hukum, akan tetapi tidak menafikan sebab, ya kan? Tidak merusak posisi sebab, hanya mengganggu terhadap kelahiran hukum dari sebab. Kok bisa ubuwah itu bisa menjadi ilat? Bukankah mani itu kan harus wujud, ya kan? Mani itu tidak sama dengan sebab. Kalau sebab itu bisa wujudi, bisa adami, kan? Kalau mani kan harus wujudi. Masa sesuatu yang tidak ada bisa jadi menghalang? Kok bisa ubuwah? Dijawab bahwa itu bukan adam syai'in, kan? Itu namanya adam idhofi, kan? Wal ba'isatu 'alal amarati. Dan dimenangkan apa ilat yang kategori ba'isah atas ilat yang berkategori amarah di zuhuri munasabati al-ba'isah. Tapi yang dimaksud ba'isah di sini tidak seperti ba'isah dalam penafsiran ilat di depan, kan? Di depan ada beberapa pendapat tentang apa itu ilat, ya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab dan ilat itu adalah tidak lain daripada sesuatu yang mu'arrifun lil hukmi, ya. Sesuatu yang menjadi tanda adanya hukum. Tapi ada yang mengatakan ilat itu al-ba'isatu 'alal hukmi, sesuatu yang menjadi motif ditetapkannya hukum. Ini Mu'tazilah, ya kan? Ada yang mengatakan ilat itu al-ba'isu 'alal hukmi biiznillah. Ini Al-Ghazali. Tapi yang dimaksud al-ba'isah di sini adalah ilat yang munasabahnya sangat jelas. Sementara al-amarah sebaliknya munasabah bainal hukmi wal wasfi tidak begitu jelas. Kalau ada dua kisah terjadi ta'arud, dilihat ilatnya. Yang satu ilatnya ba'isah, yang satu ilatnya amarah, maka yang dimenangkan adalah qiyas, di mana ilatnya ba'isah yakni sangat tampak munasabahnya. Lalu alasannya dizuhuri munasabatil ba'isah. Ini berarti mengilati sesuatu dengan dirinya sendiri. Wal muttaridatul munakisat alal muttaridati faqat. Dan diunggulkan apa ilat yang muttaridah munakisah. Muttaridah sekaligus munakisah, ya. Dimenangkan atas ilat yang hanya muttaridah saja. Ilat yang sifatnya adalah bila mana dia ada hukum ada, dan bila mana hukum dia tidak ada, hukum tidak ada. Itu namanya muttaridah munakisah. Ada ilat yang hanya muttaridah saja. Jikalau ilat ada, dia ada, tak bisa dibagi. Ini namanya muttaridah saja. Kenapa yang muttaridah munakisah dimenangkan atas yang muttaridah saja? Yuduk fisariyati bil khilafi fiha. Karena ilatnya yang lemahnya yang kedua, yakni yang muttaridah faqat, dengan sebab adanya khilaf tentang sariyah. Kalau muttaridah dan munakisah itu bertentangan, mana saya lebih menang itu? Summal muttaridah faqat alal munakisati faqat, ya. Ilat yang muttaridah saja itu menang atas ilat yang munakisah saja. Sama-sama memiliki kelemahan. Yang muttaridah faqat memiliki kelemahan, yang munakisah faqat memiliki kelemahan. Tapi mending yang muttaridah saja dibandingkan dengan yang munakisah saja. Li'anna du'fas saniyati bi'adamil istirahi asaddu min du'fil ula bi'adamil inikasi, ya kan?
Karena ilatnya yang lemahnya yang kedua, lemahnya yang munakisah saja dengan lantaran tidak adanya ittirat adalah lebih berat daripada lemahnya yang pertama, yakni yang mutaridul faqat dengan tidak adanya inhikas, ya kan? Jadi mending mutarid saja daripada munakisah saja. Wa fil muta'addiyati wal qasirati aqwalun. Ialah tentang muta'addiyah dan qasirah adapun beberapa pendapat. Bagaimana kalau ada dua kias bertentangan? Ketika dilihat ilatnya, yang satu ilatnya muta'addiyah, yang satu ilatnya qasirah. Mana yang dimenangkan? Bidzalika aqwalun. Ahaduha yani ahadul aqwali tarjihul muta'addiyati. Diunggulkannya ilat yang muta'addi. Li'annaha afyadu bil ilhaqi biha, karena sesungguhnya ilat yang muta'addi itu lebih memberikan faedah. Kenapa? Kalau bil ilhaqi biha, dengan sebab bisa mengilhaqkan far'u kepada asal biha dengan muta'addi. Faedahnya yang muta'addiyah lebih besar daripada yang qasirah. Apa lebih besar? Karena dengan sebab ilat muta'addiyah bisa mengilhatkan far'u kepada asal. Wasani, adapun pendapat yang kedua, itu ahaduha ya. Al-qasirah diunggulkan. Apa ilat qasirah? Apa alasannya? Di anal khata'a fiha aqallu. Karena kekeliruan di dalam qasirah itu adalah lebih sedikit kalau terjadi khata'. Kenapa kok lebih sedikit? Karena tempatnya hanya satu, ya kan? Ilat qasirah itu tempatnya ada di dalam asal, kan? Sedangkan ilat muta'addiyah tempatnya di dalam asal dan di dalam far'u. Jadi kemungkinan khata'-nya lebih besar. Andi setong kendengan, bandua kendengan, kemungkinan besar lebih besar khata'-nya yang punya dua tempat. Sadithuha huma sawa'un. Adapun sadithul aqwal, huma adapun muta'addiyah dan qasirah sama saja. Kenapa ditasawi hima? Karena setaranya muta'addiyah dan qasirah. Dalam hal apa setara? Fima yang faridani bihi. Dalam hal di mana keduanya berdiri sendiri bihi dengan emas. Ditasawihima fima yang faridani bihi. Karena setaranya muta'addiyah dan qasirah dalam hal-hal yang mereka keduanya berdiri sendiri di dalam emas. Apa itu? Minal ilhaqi fil muta'addiyati wa adamil ilhaqi fil qasirati, itu kan. Artinya al-qasiratu al-muta'addiyatu tanfaridu bil ilhaqi wal qasiratu tanfaridu bi adamil ilhaqi, ya kan. Yang sana bisa ilhaq, yang sini tidak bisa ilhaq. Wafil aktsari furu'an minal muta'addiyataini qaulan. Kalau ada dua ilat sama-sama muta'addiyah, tapi yang satunya aktsaru furu'an, yang satunya aqallu furu'an, mana yang dimenangkan? Qaulan, ya kan? Fihi qaulan. Artinya tidak ada kesepakatan bahwa al-aktsaru furu'an itu dimenangkan, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan al-aqallu furu'an dimenangkan. Ya, kaqaulai al-muta'addiyati wal qasirah, sama dengan pendapat muta'addiyah dan qasirah. Wala ya'ti at-tasawihuma, dan tidak mungkin ada pendapat tasawi di sini. Kalau dalam soal muta'addiyah dan qasirah pendapatnya kan ada tiga, ya. Ada yang memenangkan muta'addiyah, ada yang memenangkan qasirah, ada yang mengatakan sawa'un.
Kalau yang di sini hanya dua, ada yang mengatakan al-aktsaru furu'an, ada yang mengatakan al-aqallu furu'an. Tidak ada yang mengatakan setara, ada ya. Wala yati at-tasawi huna lintifa'i illatis tasawi. Tidak ada alasan untuk mengatakan setara kan. Warajjah wa yurajjahu al-arafu minal hududis sam'iyyati ay syar'iyyati ka hududil ahkami alal ahkaminha. Dan diunggulkan apa yang lebih terkenal. Al-araf yakni al-ashhar. Yang lebih terkenal dari definisi-definisi sam'iyah. Sam'iyah ay asyar'iyah ya. Kenapa syar'iyah disebut sam'iyah sebenarnya? Karena mahdudnya itu didengar daripada syari kan. Seperti sholat kan mahdudnya didengar dari syari. Ini berbicara tentang definisi yang sifatnya syar'iyah. Ya kan? Definisi sholat, definisi zakat, definisi wajib dan seterusnya. Ya. Menyangkut definisi-definisi yang bersifat syar'iyah atau bersifat sam'iyah, maka yang diunggulkan adalah definisi yang paling dikenal. Dimenangkan atas definisi yang akhfa ya. Yurajjahu al-arafu alal akhfa. Menyangkut hudud sam'iyah. Ya. Dimenangkan apa definisi yang a'raf atas definisi yang akhfa menyangkut hudud sam'iyah atau hudud syar'iyah. Di annal awwala afdal ila maqsudit ta'rif min as-tsani. Karena sesungguhnya yang pertama yakni yang a'raf ya lebih mengantarkan kepada tujuan ta'rif daripada yang akhfa. Ini yang dibicarakan adalah hudud sam'iyah atau hudud syar'iyah. Amal hududu al-aqliyatu, adapun definisi-definisi yang sifatnya akli, ke hududil mahiyati seperti definisi-definisinya mahiyah, mahual alam misalnya. Wa ingkanat kadzalika, meskipun ada apa hudud akliyah adalah sedemikian rupa, yakni tetap yang dimenangkan yang araf atas yang akhfa, namun fala yata'allaqu biha al-gharadu huna, tidak berkaitan dengan hudud akliyah apa tujuan guna di sini, maka tak perlu pembahasan. Wadzatiyyu 'alal aradi, dan dimenangkan apa yang dzati atas yang aradi. Yang aradi al-haddul dzati atas al-haddu al-aradi. Artinya al-haddu bil dzatiyat yurajjahu alal haddi bil aradiyat. Memang definisi ada dua, ada kalanya bil dzatiyat, ada kalanya bil aradiyat. Had bil dzatiyat itu artinya had yang komponen-komponennya mulai dari jenis sampai fasal-fasalnya bersifat dzati semua, ya kan? Sedangkan had bil aradiyat adalah had di mana komponen-komponennya seluruhnya atau sebagiannya itu bil aradiyat. Bil aradiyat. Itu saya baca halaman 583 di bawah itu.
583. Wa tahqiquhu, ketemu ya. Wa tahqiquhu alama khatarali al-an annal usuliyya idza ra'a ta'rifaini lil hukmi syar'i, bahwa seorang usuli apabila dia menemukan dua macam definisi hukum syar'i, ini hanya sebagai contoh, definisi hukum syar'i, ia melihat dua definisi. Fa kullun minhuma salihun ta'rifi bihi. Masing-masing dari dua definisi itu layak untuk dijadikan definisi, ya kan? Kalau seseorang menemukan dua definisi bagi hukum syar'i, maka sesungguhnya masing-masing layak untuk dijadikan definisi. Lakin idza qarana bi ahdihima amaratun tuqawi annahu wal haddu rajjahu ala ghairihi. Namun kalau salah satu dari dua definisi itu bersamaan dengan suatu tanda-tanda yang memperkuat bahwa dia sesungguhnya definisi, maka tentu dia akan mengunggulkan definisi itu atas definisi yang lain. Dengan demikian fayurajjihu al-'arafu 'alal akhfa wal-dzatiyya 'alal 'aradhi. Maka usuli itu akan lebih mengunggulkan definisi yang a'rab, lebih dikenal daripada definisi yang samar, dan memenangkan definisi yang dzati atas definisi yang aradi. Ya. Ay maka na ta'rifan lidzatiyati ala ma huwa bil aradiyati. Artinya usuli akan mengunggulkan definisi yang menggunakan unsur-unsur dzatiyat atas definisi yang menggunakan unsur-unsur aradiyat. Wal dzati wal aradi tariqun. Sesuatu yang dzati dan sesuatu yang aradi masing-masing punya jalan. Qala Ibnul Hajib fi Mukhtasari. Ini definisinya dzati dan aradi itu apa? Adzatiyyu ma lam yutasawwar fahmul dzati qabla fahmihi. Dzati itu apa? Dzati itu adalah sesuatu yang tak mungkin kita memahami zat sebelum memahami dia. Tak mungkin kita memahami zat sebelum kita memahami dia. Kalau niyati wasdisawadi, seperti launiyah bagi sawat, wal jismiyati lil insan, dan jismiyah bagi manusia. Apa perbedaan antara laun dan sawat? Sawat itu lebih khusus daripada laun, ya kan? Tiap-tiap sawat itu pasti laun, belum tentu laun itu adalah sawat. Tak mungkin seseorang itu memahami sawat tanpa memahami laun lebih dulu, ya kan? Karena sawat itu bagian daripada warna, ya. Maka launiyah itu namanya dzati, ya. Launiyah itu namanya dzati karena kita tak mungkin memahami merah, putih, dan seterusnya tanpa memahami lebih dulu warna itu apa. Wal jismiyati lil insan. Apa perbedaan jismiyah dan insan? Insan itu pasti jismiyah, jismiyah belum tentu insan. Tak mungkin kita memahami apa namanya insan tanpa lebih dulu memahami jismiyah. Maka jismiyah itu namanya zat. Zati adalah sesuatu yang tak mungkin kita memahami zat tanpa memahami dia lebih dulu. Wal aradiyyu bi khilafih. Berarti aradi itu adalah sesuatu yang mungkin kita memahami zat tanpa lebih dulu memahami dia, ya kan? Wa misaluhu fi ma nahnu fihi, contohnya terkait dengan apa yang sedang kita bahas seperti ini. An tu'arrafa as-sihhata fil ibadati bi annaha muwafaqatuha lis-syar'i wa an tu'arrafa bi annaha isqatul qada. Misalnya kita mendefinisikan sihat. Ada dua definisi. Definisi yang pertama, as-sihhatu fil ibadati hiya fil ibadati hiya muwafaqatuha lis-syar'i, ya kan? Definisi sihat yang kedua, as-sihhatu isqatul qada.
Definisi yang pertama, definisi sihah yang pertama terkait dengan ibadah, muwafaqatu al-ibadati asyhar. Definisi yang kedua, as-sihhatu fil ibadati isqatul qadha. Ya. Fa innahu la yatasawwaru fahmu sihhati qabla fahmil muwafaqati. Tak mungkin kita memahami apa itu sihah sebelum kita lebih dulu memahami muwafaqah, ya. Sesuai. Tak mungkin memahami sihah terkecuali lebih dulu memahami apa itu muwafaqah. Ini artinya bahwa definisi ini adalah definisi bidzatiyat, kan? Definisi yang menggunakan unsur yang bersifat dzati, yakni muwafaqatuha asyar. Berbeda dengan isqatul qadha. Kita dapat memahami sihah tanpa lebih dulu memahami isqatul qadha. Li'annahu atharus sihah. Walidha rajjahal musannifu fima taqaddama ta'rif as-sihhati fil ibadati wa ghairiha bi annaha muwafaqatul fi'li dzil wajhaini asyara dan seterusnya. Jadi had itu ada had bil dzatiyat, ada had bil aradiyat. Definisi yang bersifat dzati dimenangkan atas definisi yang bersifat aradi, ya kan? Wadzatiyu alal aradi, dan dimenangkan apa had dzati atas had aradi. Di anna ta'rifa bil awali yufidu kun hal haqiqati bi khilafis tsani. Karena ta'rif dengan yang pertama, yakni dengan yang dzati, menunjukkan hakikat, azat hakikat di khilafis tsani. Wasarihu minal lafzi ala ghairi. Lafaz yang sharih dimenangkan atas lafaz yang ghairu sharih, ya kan? Maklum. Kapan lafaz itu tidak sharih? Bisa tajawuzin aw istirak, dengan sebab tajawuz, adanya kemajazan atau adanya kemustarokannya. Sesuatu menjadi tidak sharih karena unsur majaz atau unsur istirak, ya kan? Ditatarruki al-khalali ila ta'rifi bisani, karena masuknya khalal cacat kepada ta'rif dengan yang kedua. Wal a'ammu 'alal akhassi minhu, dan dimenangkan apa lafaz yang a'am atas yang akhas minhu dari lafaz. Lianna ta'rifa bil a'ammi afyadu bi kasratil musamma bih. Wa qila yurajjahul akhassu akhdan bil muhaqqaqi fil hudud. Ini masih berkaitan dengan definisi, ya. Berkaitan dengan definisi. Wa muwafiqatu nakri sam'i wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.